Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya adalah Komputer Fiani dari kelas MN23R. Saya di sini akan menyampaikan tentang tugas proyek UTS saya dengan mengambil judul atau topik yaitu strategi pemasaran dalam bisnis retail. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama itu adalah bisnis retail adalah kegiatan menjual produk langsung kepada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam persaingan yang semakin ketat, strategi pemasaran itu dalam menjadi kunci keberhasilan agar perusahaan dapat menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan yang lama. Retail sekarang tuh udah modern banget, jadi tidak hanya mengandalkan toko fisik tetapi juga menggabungkan platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih efisien. Jadi karena sekarang itu kebanyakan target pasarnya itu Gen Z, jadi Gen Z itu tuh emang jarang banget untuk ke toko fisik, jadi lebih baik untuk beli online saja. Jadi retail itu juga sekarang tuh udah menyediakan platform-platform yang bisa diakses dengan online, jadinya nggak perlu datang tapi mereka yang delivery ke kita. Oke, tujuan dari strategi pemasaran retail ini adalah menarik minat dan meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, dan yang ketiga itu adalah memperkuat citra dan posisi merek di pasar. Jadi strategi pemasaran retail itu tuh bertujuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang antara merek dan pelanggan. Keberhasilan retail tidak hanya bergantung pada harga atau produk, tetapi juga pada bagaimana konsumen merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Jadi retail tuh nggak melulu untuk sales penjualan, tapi juga bagaimana caranya konsumen itu bisa balik lagi untuk membeli ke toko kita, toko retail kita. Jadi salah satunya adalah peningkatan konsumen. Jadi misalnya kayak contohnya itu misalnya kayak melekat banget tuh, ini sebenarnya bukan retail tapi jadinya melekat banget ke kita bahwa Satpam Beca tuh sangat-sangat ramah banget. Jadi kita bisa menerapkan sistem contoh kayak di Satpam Beca itu untuk pelayanan retail toko fisik kita. Oke. Selanjutnya adalah bauran pemasaran retail atau 4P. Yang pertama itu adalah produk, yaitu meyakinkan produk yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Kedua adalah price, yaitu menetapkan harga kompetitif serta menawarkan potongan dan promosi. Terus yang ketiga adalah place atau tempat, yaitu menentukan lokasi strategis atau platform online yang mudah diakses. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi, melakukan kampanye kreatif untuk menarik perhatian pelanggan. Misalnya sekarang tuh lagi musim banget yaitu lari kan, run kayak Starva kayak gitu. Nah, Alfamart dan Indomart itu udah bikin tuh event atau kampanye yang menarik. Jadi setiap orang yang lari itu di kegiatan event Alfamart atau Indomart tuh dapat goodie bag. Jadinya kita tuh bayar lomba tersebut, tapi kita juga dapat goodie bag Alfamart dan Indomart. Itu juga bisa meningkatkan sales penjualan toko retail gitu. Oke. Yang kelima adalah
Strategi produk. Jadi, strategi produk dalam bisnis retail menekankan pentingnya variasi dan kualitas. Retailer harus mampu menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal dan mengikuti tren pasar. Inovasi seperti kemasan yang menarik, merek pribadi, atau private label, dan layanan tambahan dapat meningkatkan nilai jual dan memperkuat loyalitas pelanggan terhadap toko tersebut. Jadi strategi produk ini tuh emang bagus sekali untuk meningkatkan penjualan sales dari retail ini, yaitu kita tuh harus inovasi. Jadi kalau misalnya mau berkembang produk retailnya itu, jadi harus adanya inovasi dan menyesuaikan tren. Jadi sekarang tuh kan sudah aku bilang tadi bahwa adanya event lari itu juga buat mengikuti tren yang sekarang. Terus juga ada aplikasi digital kayak misalnya kalau Indomaret itu punyanya itu dia punya Indomaret Klik, sedangkan Alfamart punya platform digital seperti AlfaGift. Itu juga bisa meningkatkan nilai jual dan memperkuat loyalitas pelanggan. Di kedua platform tersebut juga mereka itu memberikan yang terbaik bagi konsumen, seperti misalnya tebus murah ataupun diskon gratis ongkir. Jadinya delivery fee untuk nyampe ke kita itu adalah free, jadinya tidak memberatkan konsumen dan juga menambah nilai jual. Adanya dan yang selanjutnya adalah strategi harga. Poin pertama adalah harga kompetitif untuk bersaing di pasar. Yang kedua, diskon musiman dan program bundling. Misalnya buy one get one, ataupun kita membeli sesuatu misalnya di retail tuh misalnya beli Indomie, nah dapat juga Indomie varian yang lainnya gitu kan. Terus adanya strategi harga psikologis seperti kita gak menetapkan harga bulat, tapi kita menetapkan harganya misalnya dari 100.000 jadi 9.900, jadinya kelihatannya itu seperti murah kan, padahal kurang dari 100 ataupun 1.000 rupiah. Kayak misalnya 100.000 jadinya 99.000. Terus harga adalah faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian. Retailer sering menggunakan strategi harga yang menimbulkan kesan lebih murah agar menarik minat konsumen. Namun juga strategi ini harus seimbang dengan kualitas agar tidak menurunkan citra merek. Jadi mentang-mentang misalnya harganya murah terus kualitasnya jadi jelek, itu enggak banget. Mending kayak harganya itu standar tapi kualitas yang di retail tersebut itu standar gitu kan, jadinya enggak jomplang gitu sama toko retail yang berada di pasaran. Yang ketujuh adalah strategi lokasi dan distribusi. Pemilihan lokasi yang strategis merupakan elemen penting dalam bisnis retail. Toko yang mudah diakses, berada di area yang ramai dan dekat dengan target pasar akan meningkatkan peluang penjualan. Namun, di era digital, lokasi tidak hanya berarti tempat fisik. Retailer kini mengembangkan omnichannel, yaitu menggabungkan toko offline dan online agar pelanggan dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun dengan pengalaman yang konsisten. Jadi misalnya ada dua contoh kasus, yaitu Alfamart dan Indomart. Itu tuh mereka tuh selalu berdampingan. Sebenarnya itu ada alasannya. Jadi misalnya yang duluan buka itu Alfamart, selanjutnya tuh pasti ada Indomart yang buka di situ. Itu tuh kenapa? Biar si Indomart itu jadinya udah gak perlu untuk research pasar lagi, karena Alfamart sebelumnya pasti udah research pasar di situ. Jadi itu pasti strategi tempatnya tuh.
Jadi nggak mungkin Alfamart tuh nggak milih tempat yang strategis. Jadi pasti Indomaret juga ikutan buka di sebelah Alfamart gitu. Dan sekarang tuh ada juga di Jabodetabek tuh ada Astro ya. Astro tuh retail juga, tetapi dia tuh nggak ada toko fisiknya. Berarti dia tuh emang online, cuman di situ tuh banyak banget produk-produk yang fresh, dari mulai misalnya ikan, telur, kebutuhan rumah tangga, maupun ada juga makanan cepat saji gitu kan. Itu juga sangat memudahkan kita sebagai Gen Z buat berbelanja lagi gitu. Itu jadi salah satu strategi pemasaran yang oke banget dari Astro dan Alfamart serta Indomaret. Oke, yaitu selanjutnya adalah strategi promosi dan digital marketing. Penggunaan media sosial dan influencer marketing. Yang kedua adalah program loyalitas pelanggan atau member card, point, dan poin belanja. Promosi di marketplace dan e-commerce. Berdasarkan pengalaman pribadi saya di berbelanja di Alfagif itu, nanti kalian dapat juga poin untuk belanja lagi. Jadi misalnya kita belanja sekitar 100.000, nanti tuh dapat poin 1.000 poin. Nah itu tuh bisa kita gunakan buat berbelanja lagi nanti gitu kan. Jadi itu adalah strategi promosi yang bagus banget. Jadi promosi yang efektif itu gak hanya untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun kesadaran merek atau brand awareness. Retail juga perlu kreatif yang menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan menciptakan interaksi dua arah dengan pelanggan. Oke, selanjutnya adalah studi kasus dari Alfamart dan Indomart. Alfamart dan Indomaret menjadi contoh sukses penerapan strategi pemasaran retail di Indonesia. Keduanya itu mengkombinasikan lokasi yang strategis, promosi yang menarik, dan program loyalitas yang berbasis aplikasi digital kayak Indomaret Click dan Alfagip. Melalui pendekatan ini, mereka tuh mampu mempertahankan pelanggan serta memperluas jangkauan bisnis hingga ke pelosok daerah. Inovasi digital seperti pembayaran non-tunai dan pemesanan online juga memperkuat daya saing di pasar yang modern ini. Jadi kan Alfamart dan Indomaret menjadi salah satu contoh sukses nih retail yang nggak mendunia, sebenarnya kayak lebih ke daerah-daerah pun ada Alfamart dan Indomart kan ya. Jadi kayak misalnya tuh banyak sekarang tuh franchise Alfamart dan Indomart yang udah meluas banget jangkauannya. Jadi ini tuh salah satu contoh retail yang sukses. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Strategi pemasaran dalam bisnis retail harus bersifat adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Jadi kita nggak boleh tuh stuck aja gitu di situ. Kita perlu inovasi, ya kan? Kunci keberhasilan terletak pada kombinasi antara produk yang relevan dan harga kompetitif. Pelayanan unggul, promosi kreatif, serta pemanfaatan digitalisasi dengan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Jadi bisnis retail itu tuh adalah mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin dinamis gitu kan. Jadi kan kebanyakan sekarang tuh orang-orang buka bisnis retail tuh banyak banget. Jadi bagaimana caranya kita untuk unik dan brand awareness kita tuh tinggi. Jadi kita juga bisa memanfaatkan strategi-strategi pemasaran yang telah saya jelaskan tadi untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness terhadap bisnis retail kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata yang menyinggung pribadi maupun suatu kelompok. Baik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.